Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Customer Puja Pangkas kali ini masih remaja tapi sudah berstatus PNS. Langsung saja kita awali dengan Gatcom nomor 3 untuk membuat baseline-nya, mulai dari samping kanan, belakang, dan samping kiri. Tipe rambutnya ini lurus dan cenderung kaku, sementara untuk modelnya kita sesuaikan dengan profesinya, yaitu model formal. Model formal lebih mudah dibuat untuk rambut tipe lurus dan tidur, sementara di sini tipenya lurus dan kaku. Kendala utama untuk rambut lurus dan kaku ini terlihat di bagian pusaran rambut yang di situ akan berdiri tidak mengikuti, tidak seirama dengan rambut di sekitarnya, sehingga itu menjadi kendala tersendiri untuk bagaimana caranya untuk merapikan. Dan untuk gradasi bagian bawah, rambut formal biasanya ya paling tipis itu pakai Gatcom nomor 2. Tapi di sini saya pergunakan nomor 1. Ini saya sesuaikan dengan usianya yang masih remaja. Jadinya nanti ya formal, tapi bagaimana caranya supaya tetap trendy. Nah, maka bagian gradasi bawah ini saya pergunakan Gatcom nomor 1 di sini, sehingga terjadi perbedaan mencolok antara Gatcom nomor 1 dan nomor 3 di atasnya, membentuk garis yang tegas, sehingga itu nanti kita akan gradasi dengan nomor Gatcom di antaranya, di antara nomor 1 dan nomor 3, supaya terjadi gradasi yang halus. Kita selesaikan ke belakang dan samping kiri dulu. Oke, gradasi bawah selesai. Sekarang kita akan perhalus garisnya dengan Gatcom nomor 1,5. Dan ini belum final, sehingga masih terlihat garis di situ. Memang tidak bisa dipaksakan. Jadi nanti kita akan perhalus lagi dengan ukuran Gatcom yang lainnya, atau juga dengan kombinasi open dan close. Baik, kita lanjutkan pakai nomor 2 Gatcomnya. Ini untuk memperhalus lagi garis di antara 1,5 dengan 3. Gradasi selesai dan kita akan lanjutkan membuat outline dengan menggunakan trimmer. Potong sayapnya. Oke. Outline ini digunakan sebagai panduan untuk membuat kerikan menggunakan razor. Membuat outline ini lebih bagus kalau menggunakan trimmer daripada clipper. Karena kalau clipper kan mata blade-nya itu lebih kasar. Kemudian ada jarak sekitar 2 mili di antara blade atas dan bawah, dan suaranya bising. Untuk outline bagian belakang kita gunakan telinga kanan dan kiri sebagai panduan supaya tercapai bentuk yang simetris. Dan jangan lupa leher belakang ini biasanya juga tumbuh rambut baik yang kasar maupun halus. Ini harus diperhatikan karena sering terlewat. Sekarang kita akan rapikan rambut bagian atas ini. Kita basahi dulu supaya mudah prosesnya, dan kita ambil gunting manual untuk melakukan pemotongan dengan teknik blunt cut. Kita potong bagian tengah dulu sebagai poros, sebagai sumbu, dan ini bagian poros dan sumbu ini akan menjadi panduan untuk merapikan bagian atas kiri dan atas kanan.
Rambut depan atau bagian poni kita meskipun blunt cut sesuaikan dengan yang lainnya serta mengikuti poros, tapi dia harus disisakan lebih panjang dari yang lainnya karena pada dasarnya dari keseluruhan potongan rambut ini hasil yang paling panjang sisanya harus di bagian poni. Dan ini juga perlu perlakuan tersendiri untuk poni. Jadi kita akan rapikan paling belakang untuk poni ini. Paling belakang maksudnya paling akhir prosesnya itu ya. Kita sampai untuk memotong di bagian pusaran rambut. Terlihat di situ dia lebih berdiri daripada yang lainnya. Walaupun ukurannya sudah sama, tapi karena yang lain tidur dan dia berdiri, maka seolah-olah dia lebih panjang dari sekitarnya. Dan sebelum lanjut, bagi yang masih nyimak sampai saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan subscribe sekarang juga sebagai tanda dukungan terhadap video ini, terhadap channel ini, agar bisa berkembang, membuat saya lebih semangat untuk mengupload video-video yang lebih banyak lagi. Baik, sekarang kita lakukan overcomb untuk blending rambut gradasi samping dengan rambut atas yang kita blunt cut tadi. Sisir saya posisikan berdiri, walaupun sebenarnya kalau mendaftar juga bisa, tapi ini saya lakukan karena saya merasa lebih cepat untuk meluruskan dengan gradasi di bawahnya. Baik, lanjut kita rapikan bagian poninya di depan, kita sisir ke depan, kemudian kita potong dengan gunting manual. Kita lanjutkan dengan proses kerik di sepanjang outline. Kita basahi dulu dengan air sabun. Air sabun ini berfungsi sebagai pelicin supaya tidak luka dan juga ada antiseptik di dalamnya. Walaupun ada jenis lain dari pelicin, misalnya Gillette Foam dan yang lainnya, tapi untuk saat ini saya memilih sabun dan saya pakai di sini sabun cair ya, karena dia lebih mudah. Sabun cair tinggal kita masukkan ke botol spray, kemudian setiap penggunaan kita pakai kuas. Kuasnya yang disemprot, tidak perlu dioles seperti penggunaan pada sabun batangan. Kita lanjutkan dengan finishing bagian bawah ini dengan cut comb nomor setengah. Proses finishing dengan cut comb nomor setengah ini saya rasa perlu karena memang sepanjang outline ini masih terdapat bagian-bagian yang tebal tipis belum merata. Nah, itu biasanya dari cut comb yang paling akhir, terutama di belakang telinga ini karena dia punya kontur yang berbeda dengan bagian yang di atas telinga. Nah, di atas telinga rata-rata lebih menonjol daripada yang di belakang telinga, sehingga dia menjadi lebih gelap ya. Sehingga untuk area yang masih gelap itu diperlukan perlakuan khusus, yang dalam hal ini biasanya untuk area outline, sepanjang outline. Kalau yang lainnya memakai cut comb nomor setengah, dia saya pakai nomor 0 open. Dan terlihat di situ perbedaannya antara di finishing dan tidak di finishing. Kalau masih ada bagian yang belum rata, maka sambil jalan kita juga akan selalu koreksi untuk kemudian kita buat rata kembali. Jadi kalau memang area tertentu perlu diulang, ya kita ulang saja. Oke, saya rasa sudah sip dan kita tinggal styling. Saya pakai air biasa saja ini, tidak pakai produk styling.
Dan inilah hasilnya, baik gradasinya maupun potongan atasnya. Untuk model rambut formal, yang mau komen silahkan komen. Bagaimana Mas? Mantap. Nah, izin, oh ya boleh Mas, silakan.